Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan teman-teman saya. Kali ini kami akan membahas mengenai kurikulum dari tahun ke tahun. Langsung saja kita bahas dari tahun 1968. Kidat. Kurikulum 1968 melakukan sebuah pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan pencawatanan menjadi Nilai Jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan penerapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan sebuah perwujudan dari perubahan orientasi cara pelaksanaan UUD 1945 secara resmi dan konsekuen. Setelah kurikulum 1964, pemerintah mengeluarkan kurikulum taman kanak-kanak yang lebih disempurnakan, yaitu kurikulum 1968, yang menjadi pedoman resmi bagi penyelenggara pendidikan utama kanak-kanak di Indonesia. Perubahan kurikulum dilakukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama, serta mengembangkan aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas. Kurikulum ini dilakukan dengan membentuk pembahasan unit-unit integrasi, lalu membentuk pengelompokan dan nama pendidikan. Contohnya, tingkat kelompok A yaitu untuk umur anak 3-4 tahun dan tingkat kelompok B untuk anak umur 4-5 tahun. Kurikulum 1975 lebih dikenal dengan istilah satuan belajar, yang berarti rencana pelajaran setiap satuan dasar. Kurikulum 1975 ini merupakan perbaikan kurikulum 1968, di mana pada kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kurikulum ini, fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya. Kurikulum ini berlaku di seluruh TK. Kurikulum ini ditetapkan karena untuk menekankan pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Kurikulum pendidikan tahun 1984 memandang anak didik sebagai individu yang dapat aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti lingkungannya. Kurikulum ini ditetapkan oleh ahli sejarah yang bernama Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Evaluasi pelajaran dalam kurikulum ini serempak dilaksanakan per semester, di mana masih lebih menekankan pada evaluasi terhadap tingkat penguasaan pengetahuan, prinsip, dan konsep. Implikasi dari kurikulum ini adalah dengan tidak memisahkan komponen akademik dengan komponen profesional dan tidak memisahkan teori dengan praktik. Banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, dan yang paling menyala adalah guru sudah tidak lagi mengajar dengan model berceramah. Kurikulum tahun 1984 membuat anak menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Namun, kurikulum ini dianggap oleh banyak masyarakat menjadi syarat beban, sehingga diganti dengan kurikulum tahun 1994 yang lebih sederhana. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan, yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Kapan kurikulum 1994 dilaksanakan? Secara umum, kurikulum yang dikembangkan dalam kurun waktu ini tidak menerjemahkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan TAP EPRS mengenai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum masih tetap tidak mengubah orientasinya sebagai wahana pendidikan disiplin, ilmu baik yang dianjurkan pandangan oleh filosofis maupun perennialisme. Lembaga pendidikan.
yang dikembangkan dalam kurikulum 1994, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah ke atas. Karakteristik kurikulum tahun 1994 bisa disebut juga dengan kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang pertama, keterlibatan intelektual, emosional siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, terjadi asimilasi dan akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam bentuk. Kurikulum Komputer Kompetensi 2004 atau yang biasa disebut KBK 2004. Kompetensi 2004 ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum tahun 1994. Hanya perbedaannya pembelajaran dikondisikan dalam 2 semester. Lalu, siapa yang menetapkan KBKI 2004 ini? Nah, yang menetapkan itu adalah Departemen Pendidikan. Kurikulum basis kompetensi 2004 ini tidak pernah disahkan tetapi dimulai pada tahun 2004 sehingga muncul kurikulum baru yaitu KTSP 2006 sebagai revisi dari KBK 2004 sehingga KBK 2004 itu jarang diketahui oleh masyarakat umum. Kurikulum KBK 2004 ini merupakan kurikulum yang menekankan pada kompetensi based learning atau biasa disebut pembelajaran berbasis kompetensi. Munculnya aspek tambahan pada proses penilaian, yakni penilaian pada aspek keterampilan dan penilaian pada aspek sikap, di samping penilaian pada aspek pengetahuan, sehingga ekstrakurikuler tetap dimasukkan dalam penilaian siswa tersebut. Masih itu KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berimplementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam sejumlah peraturan pemerintahan yang memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dibuat dengan standar pendidikan. Nah, standar pendidikan itu ada 8 teman-teman. Yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan standar kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penelitian dan pendidikan. Lalu siapa yang mengembangkan KTSP? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang disusun Satuan Pendidikan yang mengacu kepada SI dan SKL yang berpedoman pada PSNP yang mengembangkan kurikulum. Yang pertama, pemerintah pusat yang menaunginya, yang kedua daerah, yang ketiga sekolah, yang keempat adalah guru. Bagaimana cara mengembangkan KTSP tersebut? Yang pertama, berpusat pada potensi, yang kedua beragam dan terpadu, yang ketiga menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi materi satu dan materi selanjutnya itu harus ada kaitannya. Yang keempat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kelima, relevan pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita. Yang keenam, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Terus, kenapa harus KTSP? Karena KTSP meningkatkan iman takwa dan akhlak siswa, keragaman potensi, karakteristik lingkungan atau daerah, persatuan nasional, dan nilai-nilainya. Terus kapan KTSP digantikan dengan K13? KTSP digantikan K13 pada tahun 2014 karena dirasa terlalu memberatkan siswa, karena siswa terlalu mengambil banyak mata pelajaran atau mendapatkan mata pelajaran yang terlalu banyak. Terus, di mana KTSP itu diterapkan? KTSP itu diterapkan hampir di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa yang akan datang. Karena itu, kurikulum K13 disusun untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar siap memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 ini digunakan karena siswa juga akan lebih aktif
dan yang pasti siswa akan lebih mandiri dalam memecahkan suatu hal atau masalah. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas K13 ini, salah satunya adalah ada dari LSM Peduli Pendidikan, atau ada lagi dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP, dan yang lainnya. Narasumber dari instruktur pelatihan juga ikut bertanggung jawab terhadap implementasi kurikulum 2013. Sesuai dengan rencana pengembangannya, narasumber dan instruktur pelatihan tersebut salah satunya ada dari Wakil Presiden atau Wapres dan DPR. K13 hanya dapat diterapkan kepada sekolah yang sudah berani untuk menggunakan K13 ini, dan tidak sembarangan guru dan kepala sekolahnya pun juga harus diberi pelatihan khusus untuk menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini atau K13 ini menggantikan posisi KTSP dikarenakan kurikulum sebelumnya itu dianggap sangat cukup memberatkan untuk murid karena terlalu banyak materi yang harus dipelajarinya. Sebab dari itu K13 dikeluarkan untuk meringankan beban siswa untuk belajar. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kami mengenai kurikulum dari tahun ke tahun sampai saat ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.